Oh, pengaruh juga dok, ini kerasa banget nih dok, persis banget apa namanya COVID-nya turun, yang ininya belum naik-naik nih. Kayaknya harus disiapin gasnya dari sekarang supaya nanti Q3 aman nih dok. Betul ya. Kata Dokter Elga terpaksa ngambil tabungan COVID ini. Gitu. Masalahnya tabungan KMK belum cair-cair juga nah, dok. Dia belum cair-cair ini tagihan ini. Nggak banyak dok kalau tabungan COVID di daerah. Oh gitu ya? Iya. Anissa kemarin bulan Juli tagihan COVID kami untuk Juli itu 32 M. Juli. Wow. Ya. Julinya 32. 30 itu berapa tempat tidur dok? 130 yang kami setting waktu itu. 30. Sekarang berapa dok? Sekarang tinggal 70. 70. Tempat tidur yang disediakan pasiennya udah tinggal 9 sekarang. Kalau kami sebulannya ini dok, waktu Juli kemarin tagihannya 8 M. Kalau sekarang pasiennya masih 25, 30 sih dok. Nah, itu banyak itu. Luar biasa. 30 kali 7,5 kali 7 juta udah kebayang tuh 210 juta sebulan. Sehari maksudnya. Per hari 210 iya. juta. Kami kalau di daerah kan telat dok, di kota naik, kami belum naik. Di kota turun, kami mulai turun gitu dok. Iya ya. Saya sampai Agustus yang pulang baru 160 pasien itu bulan ini. Agustus ya dok ya? Iya. Kemarin Juli 500 pasiennya. COVID. Rata-rata berapa hari dok rawatnya kalau di Anissa dok? 6 sampai 7 hari. Berapa itu dok? 6 sampai 7 hari aja rata-rata. 6 sampai 7 hari ya. Disputnya banyak nggak dok? Dispute nggak banyak ya. Kemarin itu bulan Juni kita hampir semua kebayar. Hampir semua lolos di BPJS yang bulan Juni. Nggak tahu Juli. Karena ada pending kan. Nah itu nyelamatkan tuh. Jadi kasus yang meragukan dia pending, sekitar 10% dia pending. Kemudian pending-pending itu kita lengkapi lolos. Kami sekarang dok di Lampung ini yang lebih dari 10 hari kalau mau dibayarkan lancar, hari ke-11 dan berikutnya tidak dibayarkan. Tapi kalau mau tetap dibayarkan itu diverifikasi lagi sama Dinkes Provinsi dok. TPKD, ya. Ya betul dok. Ya, TPKD banyak diprotes, verifikasinya potong hari rawat gitu. Iya dok. Iya. Rizka masih banyakkah yang ditunggu? Kita ngobrol santai aja siang ini daripada stres juga semua ini. Para direktur rumah sakit, manajemen rumah sakit pada stres semua. Ini saya dari pagi nih jawab telepon teman-teman ini semua. Ya mungkin bisa dimulai aja dok, nanti member yang lain akan segera bergabung dok. Ini udah berapa persennya ini? Mungkin pada masih jam istirahat ya dok. Siang hari. Ini sudah beberapa sudah masuk. Apa kita tunggu jam 1.10 lah ya? Ya boleh dok. Ini saya sudah hubungkan juga dari yang di grup dok. Oh ya.
Mungkin ini kita tunggu sampai 1.10 akan dimulai ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin dari rumah sakit yang anggotanya belum hadir bisa dipanggilkan juga untuk bisa mengikuti sesi siang hari ini. Priska, share screen-nya dari Priska atau dari saya? Boleh dok dari saya atau dari Dr. Edi? Ya, coba saya bisa share screen ya? Ya. Udah jadi host ya? Oke. Atau dari Priska aja share screen? Boleh dok. Saya bisa lihat ini nanti serta. Ya, baik nanti akan saya yang share screen ya dok. Ya. Baik, ini kita tunggu 1 menit lagi, nanti bisa kita buka secara lebih formal mungkin ya. Ya. Yang tenaga ya dok dan habis itu. Baik dok, ini sudah 1.10, mungkin bisa kita mulai ya dok? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu member Hospital Planner Club. Sebelumnya kami dari pihak SMM mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah menghadiri MTC Agustus bulan ini dengan tema Ambidextrous Innovation. Saat ini telah hadir bersama kami yaitu Dr. Edi Ansyah selaku ahli bisnis dan manajemen rumah sakit PT Setia Mulia Medika. Untuk acara hari ini tidak perlu kaku-kaku karena ini adalah sebagai wadah para member untuk saling sharing terkait bagaimana kondisi rumah sakit masing-masing member Hospital Planner Club. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Coach Dr. Edi untuk dapat memandu sesi MTC pada siang hari ini. Silakan Dr. Edi. Oke, terima kasih Priska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Ya, kita istilahnya mengasah gergaji nih. Kadang-kadang kalau kita menggergaji terus-menerus gitu ya, lupa kita untuk mengasah gergajinya. Ya kan? Stephen Covey itu selalu bilang itu ya berhentilah sebentar, kita asah gergaji lagi supaya hasilnya jauh lebih banyak. Gitu. Dan hari ini harapan saya kita bisa banyak diskusi ya, karena saya sendiri pun sebagai direktur rumah sakit juga bingung, ya kan, menghadapi situasi yang luar biasa ini dinamikanya. Pasien COVID-nya turun, pasien non-COVID naik turun, kadang naik, kadang turun gitu ya kan. Jadi ini gimana ini kita memposisikan rumah sakit. Nah, yang jadi pertanyaan memang bagaimana kita menjaga sustainability ke depan. Ini dokter ini gimana ini supaya sustain rumah sakitnya ini. Mau investasi jadi takut. Takutnya nanti ke depan situasinya berubah gitu ya. Nah, ini yang harus kita banyak diskusikan nanti. Tapi hari ini saya akan membawakan satu topik tentang ambidexterity. Ya, ambidexterity itu adalah istilah dari psikologi. Tangan kanan dan tangan kiri itu harus digunakan sama baiknya, gitu loh. Nah, itu aja konsepnya ambidexterity itu. Kita harus bisa menggunakan dua tangan sama baiknya. Nah, nanti kita elaborasi di sana, ya kan? Ya, silakan Priska mungkin slide-nya biar kita bisa lebih cepat.
Oke, ya kan? Jadi ambidextrous inovasi itu ada dua ya, tangan kiri dan tangan kanannya, Bapak Ibu. Ini mungkin istilahnya belum banyak kita dengar di dunia rumah sakit, tapi saya sudah 4-5 kali bicara tentang ini, yaitu kemampuan eksplorasi di satu tangan dan tangan satunya kemampuan eksploitasi. Jadi ada eksplorasi, menjelajahi hal-hal baru, eksploitasi apa yang sudah ada. Saya sebelum acara hari ini, saya minggu lalu membuat kuesioner tentang eksplorasi dan eksploitatif dan eksplorasi inovasi ke 31 direktur di Banten. 31 direktur di Banten, mereka ngisi, hasilnya 90% itu eksploitasi, inovasi jenisnya. Yang eksplorasi itu belum banyak, hanya rumah sakit besar saja yang melakukan. Banyaknya eksploitasi. Ya kan? Eksploitasi itu artinya kita lebih banyak fokus pada efisiensi. Yang sudah ada bagaimana lebih efisien, bagaimana yang sudah ada ini kita perbaiki menjadi lebih bermutu, lebih rapi gitu. Kayak incremental. Jadi perbaikan yang sedikit-sedikit. Nah, itu eksploitasi. Kalau eksplorasi, kita mencoba hal-hal yang baru yang tadinya kita nggak punya. Misalnya kita berani untuk membuka layanan telemedicine, misalnya yang tadinya nggak ada, ya kan sesuatu yang baru yang betul-betul challenging lah. Kalau berhasil ya bisa merubah bisnis kita, kalau gagal ya juga risiko biayanya juga besar. Ternyata rumah sakit banyaknya eksploitasi. Makanya saya perkenalkan, ayo jangan hanya berpikir hari ini, kita juga harus mampu berpikir untuk masa depan, yaitu eksplorasi. Slide Priska, kenapa ini penting, ya kan? Nah, karena ini ya perjalanan perusahaan seperti ini nih, perjalanan perusahaan ini. Jadi kita speed ya cocok antara desain bisnis kita dengan lingkungan, fit. Cocok nih. Maka kita sukses. Karena apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, nah kita punya. Maka kita sukses. Tapi dengan kesuksesan itu membuat rumah sakit kita jadi besar. Nambah bangunan baru, orang bertambah, semuanya jadi tambah besar nih. Persis kayak Anissa nih, 5 tahun yang lalu karyawannya hanya 200-an, sekarang udah 500 karyawannya. Gitu kan. Nah, impact-nya dengan kita tambah besar dengan berjalannya waktu, kita mengalami inersia, kelembaman, lembam. Kayak hukum Newton ya, kelembaman. Kelembaman struktural dan juga kelembaman kultural. Jadi agak susah untuk bergerak itu. Secara struktur organisasi lebih birokratis gitu ya, lebih birokrasinya lebih banyak, budaya-budaya mungkin yang sudah merasa di zona nyaman, susah untuk berubah. Nah, dijelaskan di bawahnya itu, 2 panah itu. Kalau marketnya stabil, lingkungan kita nggak berubah, kita tetap sukses. Tetapi kita akan gagal kalau marketnya berubah. Nah ini nih, yang kita hadapi sekarang marketnya berubah Bapak Ibu. Yang kita hadapi marketnya berubah. Ini yang buat saya takut sebenarnya ini. Jadi waktu saya diskusi dengan banyak rumah sakit ini di sini. Kita tumbuh, berkembang, Dr. Edi kita sukses, tapi kita jadi besar, waktu lingkungan berubah, market berubah, eksternal ya, lingkungan eksternal berubah, kita bingung nih. Ya kan? Karena tadi secara struktur, secara kultur udah lembam, udah inersia, susah untuk berubah. Nah ini yang membuat kita bisa gagal. Slide, apa driver perubahan? Nah ada 2 ini, driver perubahannya ini ada 2, yaitu adanya pandemi COVID-19 dan digital teknologi. Ya kan? Ada 2, pandemi COVID dan digital teknologi. Itu nanti yang akan, terutama digital teknologi yang akan kita bahas. Nah sekarang framework-nya.
bagaimana mengatasi hal tersebut? Ya kan? Bagaimana mengatasi hal tersebut? Lingkungan yang berubah, lingkungan eksternal yang berubah, kita sebut environment dynamism, lingkungan bisnis yang dinamis. Ada 4 perubahan, yaitu perilaku pasien berubah, kompetisi berubah, teknologinya berubah, dan regulasi juga berubah. Ini 4 perubahan utama. Saya searching di jurnal-jurnal, ya juga memang 4 ini yang langsung, ya, yang langsung berubah. Perilaku pasien berubah. Kalau di retail itu mereka luar biasa perubahan. Katanya mereka orang lebih senang belanja online sekarang. Nah, di rumah sakit pun juga seperti itu. Iya kan? Halodoc dan kawan-kawan itu luar biasa laris. Jangan-jangan pasien rumah sakit yang nggak naik-naik, sebagian besar selain meninggal karena COVID, karena cukup banyak ya yang dengan komorbid. Kedua, jangan-jangan juga sudah pindah mereka ke Halodoc dan kawan-kawan gitu loh. Nah, ini kan hal-hal yang harus kita antisipasi. Mau kita tunggu balik, dia nggak akan balik-balik gitu loh. Terutama yang di daerah Jabodetabek ini. Nah, itu jadi framework-nya, lingkungan bisnis yang dinamis kita selesaikan dengan ambidextrous inovasi. Ya kan, supaya hospital performance kita baik secara finansial performance maupun non finansial performance. Nah, tetapi untuk melakukan ambidextrous inovasi ini, baik eksploitasi maupun eksplorasi, barrier-nya itu pada inersia dan resistensi. Nah, ini masalah hampir rata-rata rumah sakit tuh, inersia dan resistensinya tinggi. Di samping memang harus ada perubahan-perubahan yang bersifat struktural. Perubahan struktur organisasi, perubahan budaya baru, tipe kepemimpinan baru, ya kan? Skill baru, ya, yang harus dimiliki oleh karyawan kita. Anissa ini yang di atas struktural change-nya ini saya lakukan 4-4-nya. Struktur organisasi kita rubah, ya, beberapa yang tadinya tidak ada kita tambah, seperti manajer digital di Anissa itu sudah kita pasang levelnya manajer 1 orang. Ya, saya tambah di situ dengan timnya, saya kasih 4 orang, timnya ada big data analis, ya, semuanya itu saya minta Dr. Tias membangun itu. Kemudian secara budaya, ya, kita harus agile budayanya, yaitu harus mudah untuk berubah, tangkas. Kepemimpinan lebih ke arah transformatif kepemimpinannya, ya kan? Jadi lebih melayani juga kita, servant leadership, ya kan? Dan skill-skill baru dari karyawan harus kita tambah. Ya kan? Nah, nanti saya akan ulas sedikit tentang dinamisme dan inovasi. Slide, Priska. Nah, ya kan? Ini lingkungan bisnis yang yang di kotak putih dulu kita lihat. Lingkungan bisnis itu ada 2 macam. Ada yang general, ada yang task environment. Lingkungan bisnis yang general itu sifatnya umum, politik, ekonomi, sosial, teknologi, demografi. Nah, itu biasanya tidak secara langsung mempengaruhi rumah sakit. Yang secara langsung mempengaruhi rumah sakit itu adalah yang task environment, regulasi, customer, kompetitor, supplier, dan teknologi. Nah, lingkungan bisnis itu ada 3 macam. Ada disebut munificence, ada dinamis, ada kompleks. Nah, kalau yang stabil, nah itu munificence itu stabil. Ya kan? Kalau yang kompleks, dia lebih homogen tapi rumit dia. Nah, yang kita hadapi sekarang itu dinamis, yaitu ada stabil, instabil, dan ada turbulence. Naik turun ini. Ada ketidakstabilan dalam lingkungan, maka istilah yang kita pakai itu adalah dinamisme. Ya kan? Jadi task environment-nya ini dinamis. Slide, Rizka. Apa yang dinamis? Kita lihat. Nah, dari sisi customer behavior, perilaku pasien.
Ini kita ambilkan dari McKinsey tahun 2021. Ya kan? Kita akan menghadapi 3 hal besar nih menurut McKinsey, ya kan? Masalah kesehatan masyarakat itu akan berubah, akan lebih banyak yang berat badan besar, ya karena kurang gerak, ya kan banyak orang stres, ya ini yang harus diantisipasi oleh kita. Kemudian yang kedua lebih banyak yang mencari telehealth atau telemedicine. Ya kan? Nah, ini harus juga kita antisipasi dan ada beberapa juga yang memperbaharui healthcare planning-nya, sistem asuransinya. Ini penelitian terbaru mereka di beberapa negara bagian di Amerika, ya, 3 hal ini. Jadi di kita, nah ini telemedicine ini atau telehealth ini sangat relevan menurut saya. Bahkan Kemkes juga sudah mendorong untuk ini. Salah satu klien kita di Jakarta kemarin udah telepon saya. Dokter Edi ini saya sudah ditawari. Saya sudah ditawari oleh BPJS untuk melayani telemedicine gitu. Lah saya bilang tarifnya belum keluar ini, tapi BPJS kelihatannya udah siap-siap nih gitu. Ya, udah ditelepon mereka sama BPJS, siap nggak untuk melayani telemedicine. Ya kan? Jadi memang ini tuntutan dari pasien yang memang tinggi di sini. Slide, Rizka. Nah, kemudian dari kompetisi apa yang berubah? Kita melihat semakin banyak ya kan teman-teman rumah sakit grup yang IPO, yang masuk ke Bursa Efek Indonesia sehingga mereka masuk ke pasar modal sehingga punya kemampuan pendanaan yang luar biasa. Ya kan? Jadi rumah sakit berdiri sangat cepat, ya kan? Ya, sangat cepat rumah sakit berdiri di Tangerang aja kita ini 3 rumah sakit Hermina sekaligus berdiri. Ya kan? Oke, lanjut. Ini yang tradisional, tapi kita juga menghadapi kompetitor yang non tradisional. Nah, yang lebih menakutkan sebenarnya ini, Bapak Ibu. Menurut saya ini lawan-lawan yang tidak kelihatan ini. Gedungnya nggak ada ini. Kita nggak bisa intip nih pasiennya berapa gitu ya kan. Jadi nggak bisa intip ini. Ini lawan-lawan yang non tradisional ini yang justru berbahaya. Saya seminggu kadang 2 kali saya mampir apotik gitu ya kan. Saya selalu lihat itu mereka ojek online-nya itu bawa plastik-plastik warna merah itu paling banyak saya lihat itu. Plastik-plastik Halodoc bawa obat dan sebagainya. Saya tanya, lah itu ya mereka lewat Halodoc gitu. Jadi nanti ojolnya ngambil di situ. Cukup banyak bisa sampai 10-15 resep katanya itu satu hari gitu. Wah, ini kan luar biasa ya. Ini harus kita cermati, bukan hanya lawan yang tradisional tapi juga lawan-lawan yang non tradisional. Slide, Rizka. Nah, ini kalau digital ya, teknologi digital. Nah, ini dari Rowland 2019 Australia ini mereka sudah bilang bahwa kalau tahun 50-an 60-an itu eranya ICT, ya kan? Kemudian health ICT, information computer teknologi, kemudian e-health, electronic health. Nah, itu tahun 2010-an sampai 2020. 2020 ke atas ini sudah digital health. Ya kan? Jadi kita tidak lagi bicara ICT. Ya kan? Information, communication, teknologi. Kita udah bicaranya tidak lagi electronic health. Kita sekarang sudah eranya digital health. Nah, ini kita siap nggak menghadapi disrupsi teknologi yang diakibatkan oleh digital ini? Ini kita harus antisipasi dengan baik. Eranya sudah era digital sekarang. Slide, Priska. Nah, untuk itu bagaimana kita menghadapinya ini? Ya kan? Nah, saya menawarkan satu konsep, Bapak Ibu bisa searching, ini banyak sekali sekarang akhir-akhir ini tulisannya, yaitu ambidexterity. Supaya kita bisa mempertahankan kinerja yang tetap unggul atau optimal di sebelah kanan, sebelah kirinya kan itu adalah lingkungan yang berubah
atau turbulen atau dinamis. Nah, inovasi ambidexterity itu mudahnya sebenarnya adalah kita mengeksploitasi keahlian kita yang ada saat ini. Kita ahli ngelola pasien BPJS misalnya. Nah, itu kita eksploitasi supaya menjadi lebih efisien, jadi lebih baik lagi. Tapi di sisi lain tidak boleh hanya ngerjakan itu. Kita harus mengerjakan hal-hal baru menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Nah, Anissa, kami mulai mengerjakan yang berbau digital, teknologi. Jadi, tidak bisa hanya fokus pada yang ada saat ini, tapi kita juga harus mencari opportunity dari hal-hal yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Nah, itu disebut, kalau hal-hal yang baru kita sebut eksplorasi. Kita mencari hal baru, layanan baru, itu eksplorasi. Kalau yang sudah ada kita perbaiki, kita buat lebih baik, lebih bermutu, lebih efisien, kita sebut eksploitasi. Eksploitasi inovasi, gitu kan. Jadi ini dari beberapa jurnal saya kumpulkan untuk acara hari ini. Jadi itu susah katanya itu melakukan dua hal ini nih. Yaitu tangan kiri dan tangan kanan untuk sama kuat itu susah, ya kan? Biasanya tangan kanan lebih kuat nih, kalau yang kidal tangan kirinya lebih kuat. Nah, kalau organisasi bisa menyeimbangkan ini, dia lebih survival katanya, teorinya gitu. Dia lebih bisa berkinerja unggul. Jadi bukan hanya eksploitasi yang keahlian kita, tapi juga eksplorasi. Penelitian saya di Banten tadi dari 31 direktur rumah sakit atau 31 rumah sakit, itu 90%-nya itu ke eksploitasi. Hanya ada 10% yang bicara eksplorasi. Ya, jadi memang belum banyak kita mendalami eksplorasi. Slide, Rizka. Nah, di Rolly Enthusman di Harvard Business Review ini cukup mudah dia melihat apa perbedaannya antara eksploitasi dan eksplorasi. Kalau kita bicara eksploitasi, kita lebih fokus pada cost, pada margin, bagaimana marginnya meningkat, gitu ya kan. Nah, kalau kita eksplorasi, kita bicara inovasi, kita bicara pertumbuhan. Kan? Kritikalnya, titik-titik kritisnya pada efisiensi jelas kalau kita eksploitasi. Operasional effectiveness, kalaupun ada inovasi bersifat yang continuous atau incremental, pelan-pelan gitu ya. Nah, lambat sekali new product keluar di kita. Kompetensinya memang operasional kalau memang eksploitasi. Jadi manajer handal di situ, plan, do, check, action, ya kan, evaluasi, semua itu ada di situ. Kalau eksplorasi itu memang agak-agak sedikit berani mengambil risiko ya, risk taking, entrepreneurial, berani mencoba hal-hal baru. Nah, ini adalah karakter-karakter yang harusnya di organisasi kita ini ada dua-duanya ini. Nah, kalau satu orang tidak bisa dua-duanya, paling tidak ada dua tim. Yang satu mikir eksploitasi, satu mikir eksplorasi. Kalau direktur rumah sakitnya udah bisa dua-duanya, nah ini keren banget nih. Ya kan? Kalau di level individu bisa satu orang memikir dua, eksploitasi dan eksplorasi itu bagus. Kalau tidak bisa, maka secara organisasi mereka bisa pisah dua. Ada satu tim yang memang menjalankan operasional, ada satu tim yang memang mencari hal-hal baru untuk pertumbuhan ke depan. Gitu. Nah, ini tantangannya ada di sini, memang tidak mudah ya untuk menjalankan hal ini. Oke, slide, Rizka. Nah, sekarang kita bicara inovasi di healthcare, ya kan? Ya bisa Oma Chanu itu bilang itu ada new concept,
ada servis yang baru, ada proses yang baru, ada produk. Tapi saya senang dari Farke ini 2008 dia bilang tipe inovasi kalau di rumah sakit itu ada 3. Ada di produknya, ada di proses, ada di struktural. Ya kan? Kalau di UNESCO dan banyak buku inovasi itu biasanya inovasi cuma ada 2, di produknya atau di proses. UNESCO nambah 2 dia, di marketing inovasi. Marketing pun ada inovasinya dan ada organisasi inovasi. Tapi di buku-buku inovasi rata-rata biasanya cuma 2. Anda mau inovasi di produknya atau di prosesnya. Minimal 2. Nah, oleh Farke ini di healthcare itu ada struktural inovasi yang dia kasih contoh Minute Clinic. Minute Clinic ini adalah klinik-klinik kecil di Amerika yang tersebar di banyak negara bagian. Sehingga dia kayak Alfamart gitu, kecil-kecil tapi banyak gitu. Ya, itu Minute Clinic ya yang di sana itu. Nah, itu dianggap non disruptif ya atau dianggap inovasi-inovasi yang sifatnya masih eksploratif, bukan eksploratif. Jadi ada jenis inovasi, ada produk, ada proses dan ada struktural kalau di healthcare. Slide. Nah, ini ya. Oma Chanu ini menarik sekali konseptual framework-nya, ya kan? Jadi sebenarnya aktivitas yang bisa kita inovasi itu di yang warna orange itu ada treatment, ada diagnosa, ada prevention, ada edukasi, ada riset, ada outreach menurut dia yang bisa kita inovasikan. Ya kan? Menggunakan yang biru itu teknologi. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh healthcare practitioner-nya, oleh dokternya maupun oleh nakesnya maupun oleh rumah sakitnya. Ya kan? Nah, menyangkut quality, cost, safety, efisiensi dan outcome. Tinggal kita pilih tuh. Treatmentnya mau naikin mutunya kah? Mau naikin safety-nya kah? Mau naikin efisiensinya kah? Gitu, di diagnosa dan sebagainya itu. Yang hijau itu guidance-nya. Ya kan? Nah, wilayahnya mau di mana saja? Yang dilihat pasien, yang didengar pasien, atau kebutuhan pasien. Ya kan? Jadi ini memang berbeda inovasi di rumah sakit dengan inovasi di industri yang lain. Ya kan? Kita panduannya cukup clear, tapi yang menarik yang biru itu dia men-trigger inovasi itu dari informasi teknologi. Jadi teknologi lah yang dijadikan senjata sama Oma Chanu ini untuk mendrive inovasi. Jadi teknologi dia masukkan langsung di situ. Oke, slide Priska. Nah, ini langkah-langkahnya dari Farke 2008, dari ide sampai kita kembangkan, digunakan pertama sampai dikomersialisasi, didifusi sampai lokal adaptasi, ya kan. Kalau kita di rumah sakit mah nggak sampai komersialisasi lah, langsung kita implementasikan aja untuk kita sendiri gitu. Paling tidak kita bisa mengetahui oh seperti ini langkah orang-orang melakukan inovasi di luar sana. Gitu. Slide. Nah, ini di dalam kotak putih ini Bapak Ibu juga bisa lihat ya dari Farke wilayah-wilayah yang juga bisa dijadikan untuk dimensi-dimensi inovasi. Apakah di profit, patient satisfaction, improve effectiveness, improve efficiency, productivity, ya kan? Di SDM, di cost, ya. Itu cukup banyak dimensi-dimensi yang bisa kita elaborasi untuk melakukan inovasi, ya kan. Oke, slide Priska. Tinggal sedikit lagi, ya kan. Nah, tapi Lansi Salmi, ya, tadi malam saya baca jurnalnya ini, dia bilang susah loh melakukan inovasi di rumah sakit itu. Yang pertama katanya karena perilaku dari klinisinya, dari dokternya. Karena dokter punya otonomi yang tinggi di dalam menangani pasien, ya kan? Nah, itu dan dia concern dengan reputasi dirinya, susah untuk berubah. Ya, mencoba hal-hal baru itu dia takut. Gitu loh.
Ya kan? Jadi tidak mudah mengajak dokter itu untuk ada terapi baru, ada alat diagnostik baru, ada yang baru gitu, itu enggak mudah karena dia otonom. Ya ini mah saya tergantung saya, pasiennya mau saya apakan gitu ya kan. Ya di luar sana dan di Indonesia ya ternyata sama aja gitu ya kan, menghadapi klinisi itu ya seperti itu, memang tidak mudah. Hambatan yang pertama itu. Hambatan yang kedua itu memang ya kan, ya kita memang risiko tinggi dan ada aspek isu etis, ya kan. Jadi kita mau mencoba hal-hal yang baru juga aspek etisnya juga tinggi karena ini diuji cobakan langsung ke manusia, menjadi tidak mudah. Beda kalau kita membuat prototipe barang gitu ya, dicobakan ke barang itu lebih mudah. Ini ke manusia juga memang tidak mudah karena ada risiko medis dan ada isu etis di sana. Di samping yang ketiga menurut dia karena regulasi. Mau melakukan ABC, regulasinya udah luar biasa. Mau merubah struktur organisasi yang berbeda saja udah ditanyakan nanti sama dinasnya. Mana ini gitu. Kenapa begitu? Gitu memang tidak mudah tantangan-tantangan untuk melakukan inovasi. Slide Priska. Kemana arah inovasi ke depan? Nih Bapak Ibu, ini slide sangat penting ya. Bapak Ibu bisa lihat ini tren inovasi di dunia kesehatan itu rata-rata teknologi. Coba kita lihat itu 18% ya. Itu artificial intelligence tuh yang di kiri ya. 17% IoT-nya. Internet of Medical Things. Artinya alat sama alat itu sudah berkomunikasi langsung. 18% menyangkut kecerdasan buatan. Jadi semakin lama peran manusia semakin sedikit tuh. Lihat hasil rongsen, hasil CT scan, artificial intelligence yang sudah membaca hasilnya. Nggak lagi dokter radiologinya. Ya kan? Kemudian telemedicine. Ya kan? Big data. Ya. Jadi luar biasa, ini yang selalu blockchain bahkan sudah masuk, 3D printing sudah masuk ke sana. Nah, yang kanan itu yang lebih ngeri lagi. Yang kanan itu startup-nya sudah ada semua di dunia ini. Tinggal nunggu waktu aja mereka masuk ke Indonesia. Kalau bicara artificial intelligence sudah ada puluhan startup-nya. Bicara Internet of Things, of Medical Things, sudah banyak puluhan startup-nya. Jadi hampir semua itu sudah ada startup-startup-nya yang siap mendisrupsi rumah sakit. Sekali lagi, sudah ada startup-startup yang siap mendisrupsi rumah sakit. Jadi bukan hanya baru konsep, bahkan startup-nya sudah ada. Hampir semuanya ini ke digital, saya lihat. Hampir semuanya ke digital. Ini yang terbaru, tahun 2021. Oh, ternyata inovasi di healthcare itu selalu berhubungan dengan digital yang paling banyak ini. Menjadi pengungkitnya, leverage-nya. Slide, please, Kak. Nah, makanya Bapak Ibu, ini slide-slide akhir saya, rumah sakit harus punya digital transformasi framework di rumah sakit kita. Karena tadi ternyata inovasi ke depan itu rata-rata berbasis digital, maka rumah sakit harus menyiapkan diri untuk itu. Kita harus memiliki roadmap untuk transformasi digital. Seperti Verhoeven 2019 di jurnalnya yang sangat banyak disitasi, ya kan? Dia bilang drivernya 3, digital teknologi, digital kompetisi, digital customer behavior. Ya kan? Caranya, fase untuk melakukan transformasi menurut Verhoeven ada 3, digitisasi, digitalisasi, dan digital transformasi. Ya kan? Apa nih yang dibutuhkan? Digital resources, struktur organisasi, dan growth strategi. Nah, tapi Matt yang agak lama tulisannya 2015 ini juga menarik. Dia bilang kalau mau framework transformasi digitalnya, ya kan, bagaimana menggunakan teknologi, structural changes yang harus kita lakukan, perubahan-perubahan struktural,
dan value creation, tapi di tengahnya dia pasang financial aspek. Ya, di tanda panah itu dia pasang menjembatani ya ketiga itu tetap di financial aspek. Nah, menurut saya sekarang rumah sakit di Indonesia punya momentum nih. Karena dari COVID kita lumayan kita dapat, ya kan? Maka kalau kita mau melakukan transformasi digital, paling tidak secara finansial itu kita cukup bisa kita alokasikan ke sana. Jadi ini salah satu strategi dari Rumah Sakit Anisa. Sebagian pendapatan kita dari COVID, nah kita alihkan habis-habisan untuk transformasi digital. Kenapa transformasi digital? Karena kita melihat dan ngintip inovasi-inovasi yang keluar di tahun 2021, 2020 dan ke depannya selalu menyangkut digital. Nah, ini menjadi benang merah bahwa kita tidak hanya bicara eksploitasi yang ada. Contoh Anisa hanya fokus ke BPJS, kita tidak hanya ke sana, kita juga menyiapkan masa depan, yaitu eksplorasi, ya kan? Karena arahnya ke digital, maka kita mengembangkan sumber daya kita yang kuat di sana. Jadi itu Bapak Ibu ya, supaya kita ke depannya bisa tetap survive. Ya, itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ayo kita mulai diskusi santai Bapak Ibu. Ya kan? Sudah kebayang nih, mudah-mudahan arah ke depan tantangannya ya. Silakan Bapak Ibu bisa sharing. Terima kasih, saya kembalikan ke Priska. Ya, baik, terima kasih Dr. Edi atas paparannya yang sangat membuka pemikiran kita terkait bagaimana kondisi rumah sakit sekarang, di mana rumah sakit sekarang sedang mengalami kondisi yang lingkungannya itu tidak pasti sehingga harus didampingi oleh inovasi-inovasi baru dengan mengeksploitasi ataupun mengeksploitasi. Di sini kita langsung aja buka untuk sesi diskusi siang hari ini. Di sini sudah ada Dr. Sihwati yang raise hand. Mungkin Dr. Sihwati, saya persilakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Dr. Edi ya, apa insting atau apa ya, saya baru tahu ilmunya hari ini. Jadi begitu kemarin sudah ada penurunan yang ya Wawada tidak sebesar Anisa ya dari segi apapun. Tapi paling tidak itu ada yang senada, artinya melayani COVID, walaupun jumlahnya kami cuma berapa 40 sekian TT ya, nggak sampai ratusan. Kemudian tapi ya memang sumber daya yang kami gunakan selama ini jauh lebih rendah ya. Jadi kalau Anissa tadi 500, SDM-nya kami kan 200 sekian separuhnya. Nah, di mana ini tadi teori yang disampaikan itu melihat mungkin direktur lainnya yang rumah sakit juga seperti apa yang disampaikan Dr. Edi tadi yang dari penelitian luar biasa tadi ya. Tapi saya nggak termasuk jadi anunya, jadi respondennya. Kalau respondennya saya masih yang 10 dari. Itu di Banten itu, khusus Banten itu. Iya. Ya, jadi ini seminggu ini saya insya Allah yang tangan kanan automatically itu ya, jadi bagaimana langsung bagaimana efisiensi, bagaimana desain, kemudian merencanakan hal-hal yang tidak sama dengan kemarin. Kemudian yang eksplorasi ini berangkat Dok. Jadi ini saya sharing pengalaman sekaligus nanti saya mau konsultasi tanya ya. Jadi selama pandemi itu kan kami buka drive-thru untuk ya kecil-kecilan ya ini di rumah sakit kami di tipe C yang masih beranjak tipe C ini dengan 110 TT ya. Itu jadi selama pandemi itu pun masih setahun ini sebelumnya selama pandemi kami buka drive-thru. Dari drive-thru lingkungan kami lingkungan perusahaan. Dari situ kami mengidentifikasi perusahaan-perusahaan mana yang aktif untuk melakukan screening. Dari situ kami terus mengikuti. Jadi eksplorasi kami ini sekarang mengikuti rumah sakit perusahaan-perusahaan yang kemarin aktif untuk screening. Apa tujuan kami? Jadi perubahan yang ada ini mau eksplorasi. Jadi sebelumnya kami itu pasif, artinya kalau ada MOU ya sudah MOU biasa saja. Kalau sekarang ini karena sumber daya GP kami juga cukup banyak, kami berencana membuat satelit semacam
bukan semacam in-house klinik di perusahaan-perusahaan. Nah, ini menjadi satu target marketing yang sudah jelas, kemudian konsumennya jelas-jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, eksplorasi kami juga di kalau yang kami karena di desa ya, di daerah perifer. Jadi kalau yang startup itu mungkin ya Dr. Edi tadi menyampaikan bahwa jangan-jangan belum naik ini karena ada yang sudah nyaman di dunia telemedisinya sehingga rumah sakit ini. Kalau di kami masih analisa kami dalam mereka masih ketakutan dengan COVID kemarin. Mudah-mudahan itu benar ya, mengamankan diri maksudnya biar nggak terlalu takut. Tadi kalau dengerin Dr. Edi saya takut banget ya. Jadi membuat aman. Kemudian yang berikutnya Dok, jadi eksplorasi itu di wilayah sana, kemudian juga sudah ke arah kalau kemarin itu medical check up kami itu pasif, ini mau ke arah mobile. Cuma nanti beberapa regulasi menghalangi kami, misalnya bagaimana perusahaan itu nggak mau bergerak, nggak mau ke rumah sakit kalau hanya untuk X-ray. Sedangkan kita X-ray mobile aturannya belum tidak boleh. Nah, itu salah satu kendala-kendala regulasi dan sebagainya. Kemudian regulasi kendala berikutnya tadi SDM ya, bagaimana tenaga medis khususnya yang masih resistan dan itu. Nah, ini kalau saya kendala seperti itu forget it dulu karena itu nanti nyentuhnya perlu effort yang besar, sedangkan yang kesempatan di depan mata itu harus kita tangkap. Nah, pertanyaan saya Dok, itu yang saya tangkap perubahan-perubahan dari pandemi kemarin. Sedangkan kita ini masih bingung ini di ruang isolasi. Adakah kami mau saya tutup seberapa persen ataukah dibiarin? Gimana sih sebetulnya ini pandemi ini gitu ya? Kalau dari para pakar yang berganti-ganti pendapat, oh ini masih lama, oh ini kok kalau jagakno itu juga nggak etis, konjakan. Tapi kalau misalnya enggak, maka harus segera ini saya nonaktifkannya. Jelas SDM sudah kami putar, sudah kami sebar. Kemudian untuk beberapa ruangan sudah kami tutup. Tapi ini kan kos kalau dibiarkan. Nah, sementara betul tadi memang pasien-pasien BPJS maupun lainnya juga belum beranjak. Dan yang kedua eksplorasi kami adalah ke asuransi swasta. Jadi ini kalau kemarin saya pasif, sekarang proaktif. Nah, itu yang pertama tadi Dok untuk mengenai mengatasi prediksi perubahan itu. Kemudian yang kedua di daerah-daerah semacam Mojokerto ini kira-kira untuk startup ini kapan ya kira-kira datangnya, sangat-sangat mengganggu tadi atau menjadi kompetitor yang nyata ya. Kalau sekarang saya belum melihat atau belum kelihatan atau nggak sadar. Mungkin itu sementara Dok, nanti mungkin bisa diskusi yang lainnya. Terima kasih Dokter. Ya, oke. Dr. Siwati. Tidak apa-apa, Priska, saya langsung aja biar kita efisien waktunya. Alhamdulillah kalau startupnya belum masuk di sana, gitu ya kan. Jadi masih aman, gitu ya. Saya di Tangerang ini saya ketemu sama kepala cabang BPJS. Saya tanya langsung. Saya bilang kenapa pasien-pasien yang tadinya banyak ke Anissa sekarang tidak datang ke Anissa? BPJS punya data nggak? Waktu datanya juga agak mengerikan di kita. Ternyata cukup banyak memang di daerah kami ya, di sini case study aja, yang pabrik-pabrik itu tutup. Jadi BPJS kehilangan sekian ribu peserta. Ya, kan? Jadi karena memang krisis panjang, ya banyak karyawan-karyawan yang sudah di PHK, pabriknya tutup dan sebagainya. Memang secara peserta juga menurun, gitu kan. Kemudian yang komorbid kena COVID banyak yang tidak tertolong. Yang komorbid inilah yang biasanya sering bolak-balik ke rumah sakit dengan DM-nya, dengan hipertensinya, dengan macam-macam. Dan sejak pandemi setahun setengah ini, yaitu banyak yang tidak tertolong. Jadi kita banyak kehilangan pasien. Kita searching database kita teleponin juga memang 10 pasien kita telponi ya memang udah meninggal gitu. Itu memang impact pandemi ini memang luar biasa, ya kan. Nah, yang memang kita belum punya data ini ya mereka yang beralih ke startup, ya kan. Nah, ini yang kita belum punya data, tapi pandangan mata kita secara empiris kita ngamatinya di farmasi, di apotek-apotek kita ngamatinya. Nah, itu cukup banyak traffic orang yang ngambil obat di sana.
Nah ini bersyukur ya Dr. Siwati kalau memang tidak terlalu banyak pengaruhnya di sana, mungkin hanya mereka takut ke rumah sakit. Kalau persoalannya itu tinggal rebranding aja bahwa rumah sakit sekarang sudah aman, ya kan zona COVID-nya sudah kita pisah, tinggal teknik komunikasi ke masyarakatnya yang kita perbaiki sehingga mereka lebih percaya kalau persoalannya hanya ketakutan. Nah yang paling enggak juga dok. Itu gitu mungkin benar. Yang maaf dok ya, maaf ini. Yang tadi dokter sampaikan yang kemungkinan pabrik banyak tutup itu juga cuma saya belum dapat data. Jadi ini perlu akan apa yang dokter Edi lakukan tadi ya ke BPJS itu. Ya ini belum memang dok. Ya, itu ngeri juga itu. Ya kan langsung otomatis itu peserta di sekeliling rumah sakit kita langsung berkurang gitu. Ya kan? Nah, kemudian fleksibilitas ini menjadi penting. Jawaban kita terhadap pasien yang naik turun, kadang COVID tinggi, kadang COVID rendah. Jadi saya memposisikan tempat tidur bagaimana ini. Nah, strateginya adalah fleksibel memang. Fleksibel, jadi kita waktu COVID banyak, kita banyak tempat tidur COVID. Waktu COVID-nya sedikit, tempat tidur COVID-nya kita kurangi. Seperti kami di Anissa itu saya punya 2 set semuanya. Kayak kordennya aja kita sampai 2 set. Begitu non COVID-nya turun, kita pindah ke COVID, kita dekontaminasi, kita ini kordennya semua dicopotin, langsung warna korden non COVID-nya muncul, kita pasang baru. Jadi proses bongkar muatnya itu menjadi cepat. Zoning sudah kita pagar-pagarin ya sehingga waktu kita pindah dari COVID non COVID itu secara zoningnya sudah aman. Jadi memang fleksibilitas, naik tempat tidur komposisinya itu berubah-ubah. Saya setiap bulan itu kadang sekali, kadang 2 kali tanda tangan SK tempat tidur itu. Karena BPJS selalu minta, ya sudah sih bilang saya tanda tangani aja. Kita memang berubah-ubah seperti itu. Ya kan, memang paling kuat menurut saya strateginya memang flexibility dalam situasi sekarang. Bagaimana ke depan? Kita harus menyiapkan skenario COVID ini menjadi endemis. Kalau sudah pindah dari pandemi ke endemi, nah nggak bisa lagi strateginya fleksibilitas. Strateginya harus menetap. Kita sudah harus bangun zona isolasi yang lebih fix. Misalnya mau 10 tempat tidur, mau 15 tempat tidur yang lebih fix. Kalau dia sudah menjadi endemi. Kalau masa pandemi begini menurut saya masih bisa kita pakai strategi flexibility. Tapi kalau sudah jadi endemi, nah itu harus fix di sana. Nah, beberapa ahli, teman-teman di epidemiologi bilang mengingatkan ya hati-hati akan ada gelombang ketiga. Gelombang ketiganya itu diperkirakan sekitar bulan November. Setelah PPKM dibuka, biasanya 2-3 bulan itu akan naik lagi case-nya. Dan pada saat 3 bulan ke depan itu, waktu kita gencar-gencarnya vaksin COVID itu kan bulan Mei, Juni, ya kan? Nah itu daya proteksinya juga udah turun. Karena setelah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu turun daya proteksinya. Sehingga diperkirakan kita harus hati-hati di bulan November. Mungkin juga bisa sampai Desember itu bisa lagi terjadi gelombang ketiga gitu ya. Nah, tetapi menurut saya itu kan tetap ya, itu sifatnya temporer serangan. Yang harus disiapkan rumah sakit itu adalah mengantisipasi pandemi ini menjadi endemi. Nggak mungkin kan kita buka tutup terus, alur campur aduk, semua ngatur itu, ini melelahkan itu. Nah, kita harus memposisikan ruang isolasi kita ada di titik mana. Apakah kita bangun baru di luar gedung yang terintegrasi sehingga tidak mengganggu layanan di dalam gedung yang non-COVID dan image rumah sakit kita aman itu bisa tercapai. Nah, ini lebih struktural maksud saya perubahannya di situ. Jadi Dr. Siwati saran saya itu mulai memikirkan kalau ini jadi endemi, mau di mana ini kita ini? Mau di gedung ini kah? Kita mau buat gedung baru untuk layanan non-COVID atau COVID-nya kita mau pindah di gedung yang ada 2 lantai atau gimana gitu. Itu tuh tantangan rumah sakit ke depan menurut saya. Ya. Terima kasih, Dok. Jadi insya Allah sudah kami siapkan juga nanti untuk pas endemi kita cuma sesuai peraturannya 20% dari
10%. Isolasi 10. 10%. Tapi saya sediakan 20%. 10 Mantap. 10-20. Karena satu gedung, satu lokasi, Dok. Oke. Terisolir gitu. Ya, sip. Makasih. Makasih. Makasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Sihwati. Mungkin ini saya bacakan dulu di kolom chat. Ini ada dari Pak Rahmat Cahyo Prabowo dari RS Ludira. Mungkin Pak Rahmat bisa langsung mengajukan pertanyaannya, Pak. Bisa di-unmute. Ya, Pak Ahmad. Selamat siang, Dr. Ediansa. Selamat siang. Ya. Ya, mohon izin bertanya, Dok. Ini kan dalam proses transformasi kan kita selalu dihadapkan dengan banyak tantangan, Dok. Ya. Apalagi merubah budaya yang tadi budaya manual, terutama untuk tantangan sekarang kan kita harus digital, Dok. Ya. Bagaimana cara saja yang perlu diperhatikan untuk proses transformasi digital yang notabene kita banyak sekali melakukan perubahan di situ. Ya. Terima kasih Dr. Adiansa. Ya, makasih Pak Rahmat atas pertanyaannya. Yang paling penting pada saat kita mau memulai transformasi digital itu adalah kita melakukan assessment maturitas atau kematangan digital di rumah sakit kita. Nah, itu sangat menentukan. Kematangan digital kita, rumah sakit kita itu asesmennya itu apakah di level 0, 1, 2, 3, atau 4 misalnya. Nah, itu akan berbeda terhadap tindak lanjutnya. Jadi kalau memang kita serba manual sebelumnya, secara teknologi kita memang sangat ketinggalan, nah itu akan berbeda roadmap-nya dengan orang yang kematangan teknologinya sudah 2 atau 3 gitu ya. Jadi saran saya lakukan assessment maturity dulu digitalisasinya di rumah sakit kita. Kedua yang penting ya setelah di assessment kan dibuat roadmap. Yang kedua yang paling penting juga itu adalah teknologinya. Nah, kita mau ngembangkan sendiri, mau beli putus, mau KSO gitu ya kan. Nah, ini keputusan strategis juga. Kalau Anissa kami ngembangkan sendiri. Saya ada 5 orang tenaga IT di rumah sakit Anissa, ya kan? Saya menggunakan konsep open inovasi, yaitu kita berkolaborasi dengan teman-teman IT di luar sana. Ya kan? Jadi saya memberikan anggaran transformasi digital Anissa itu kan 5M. Saya bilang teman-teman silakan gunakan dana itu untuk membangun kemandirian digital di rumah sakit Anissa. Nah, yang ketiganya yang juga sangat penting adalah change management. Change management yaitu kita harus merubah mindset semua orang, termasuk dokter-dokter kita, nakes-nakes kita, bahwa ini sesuatu yang akan kita hadapi di depan sana, nggak bisa kita hindari. Nah, tadi itu data-data 2021 inovasi digital, startup-startupnya itu saya tampilkan semua. Semuanya jadi oh iya, memang eranya ke sana ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa enggak. Jadi saran saya itu nomor 1 lakukan assessment, lalu dari assessment itu terciptalah roadmap, ya kan? Kedua itu pilih teknologinya, mau mengembangkan teknologinya seperti apa, kuasai teknologinya. Yang ketiga change management, manajemen perubahan, melibatkan semua stakeholder, termasuk pemilik. Jadi misalnya ini salah satu yang kami mulai kerjakan adalah saya minta teman-teman di rumah sakit kalau beli alat cari yang bisa IoT, Internet of Things, yang alat bisa berkomunikasi dengan alat, ya kan? Masa sekarang kita ngidupin lampu aja udah pakai tepuk tangan, ngidupin TV cuman pakai panggil dan sebagainya, gitu kan? Nah jangan lagi kita terlalu banyak input, terlalu banyak kabel dan sebagainya. Nah, bagaimana dari CTG misalnya atau EKG udah langsung bisa nyambung ke elektronik medical record kita. Jadi nggak susah-susah lagi kita untuk memindahkan, men-scan dan sebagainya. Jadi alat dan alat itu bisa berkomunikasi misalnya. Ya kan? Nah, ini adalah menyangkut teknologi di situ. Intinya 3 hal tadi ya, Pak Rahmat, yang saya sarankan, assessment dulu tingkat maturitasnya sehingga dibuat roadmap-nya, pilih teknologi yang sesuai, dan change management. Baik, terima kasih penjelasannya. Oke, ya.
Ya baik, terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut lagi ke di sini sudah ada Dr. Faid Husnan dari RS Jasa Kartini. Silakan Dok. Assalamualaikum dokter, mohon maaf. Ini kameranya nggak bisa saya nyalakan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya dok. Mohon izin bertanya dok, ada beberapa hal. Yang pertama, ini rumah sakit kita juga sedang change management begitu. Iya. Meskipun 3 tahap sebelumnya tadi asesmen kita jujur lemah dok. Jadi kita belum mengasesmen dengan cukup baik begitu. Kita sedang di posisi mana sehingga memang tampak penetapan root dan pemilihan teknologi pun kurang matang menurut saya begitu. Jadi sehingga change management kita terseok-seok begitu. Nah ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait BSRE dok. Jadi saat kita akan transformasi dari rekam medik manual ke digital, itu kita agak berantem dalam tanda kutip dengan rekam medik kita begitu. Ketika rekam medik saya bilang sudah cukup klik saja begitu, cukup klik di tempat tanda tangan, kemudian di request lah itu PIN begitu, maka diharapkan tanda tangan dokter spesialis itu bisa muncul begitu. Namun RM kita terbentur katanya nggak bisa dok, karena yang namanya tanda tangan digital itu harus ada izinnya begitu. Yang mana izinnya di BSRE. Ketika kita cek akan proses ternyata harganya selangit begitu dok. Apakah rumah sakit yang lain bagaimana begitu terkait menyikapi tanda tangan digital ini begitu? Karena mentoknya di situ begitu dok. Ketika itu ACC maka mungkin kita bisa proses lebih lanjut. Yang kedua, tadi disebutkan melakukan asesmen begitu. Barangkali saya terlewat pemaparan dari dokter. How to assess atau tools-nya begitu, tools yang bisa kita gunakan untuk mengukur maturitas rumah sakit kita begitu dok. Sementara itu Pak Indra. Ya, oke. Makasih ya Dr. Ya, Dr. Faid. Yang untuk mengukur maturitas itu banyak tools-nya, ya kan? Dari yang sederhana sampai yang sophisticated itu banyak tuh di internet banyak, ya kan? Kalau kita mau berbayar juga banyak, dari yang 200-300 juta untuk hanya melakukan assessment dan membuat roadmap juga banyak, ya kan? SMM juga punya itu, mungkin dengan harga yang bersahabat itu membantu untuk melakukan assessment. SMM juga mengembangkan tools untuk itu, yang mengukur maturitas, lalu menentukan outputnya nanti roadmap-nya apa yang harus dilakukan, ya kan? Karena kalau ininya tidak rapi sayang nanti bolak-balik, ya kan? Jadi kurang rapi proses transformasinya. Jadi assessment itu penting. Kalau searching bisa dok dicari situ maturitas digital assessment gitu, itu banyak sekali artikelnya. Silakan pilih yang sesuai dengan rumah sakit. Kalau mau butuh bantuan SMM itu bisa kontak Mbak Friska nanti. Nah kemudian untuk electronic medical record, yaitu mau dibuat susah ya susah, mau dibuat mudah ya mudah. Pengalaman Anissa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu pindah dari manual ke electronic medical record itu sama sekali nggak banyak tantangannya. Saya bilang waktu itu baru rawat jalan di awal-awal, udah kita per 1 Agustus ya kan kita electronic medical record. Saat itu manualnya tetap kita sediakan di samping dokter, gitu ya kan. Nah, udah itu berjalan cepat, mulus. Untuk tanda tangan kami yang masih kertas itu hanya untuk inform consent gitu. Itu kita masih itu tanda tangan basah di sana. Untuk tanda tangan dokter kita pakai PIN aja. Bagi kami PIN yang kita kasihkan ke dokter itu sudah autentifikasinya. Iya kan, jadi nggak ada tanda tangan dokter yang harus bagaimana gitu di kita. Ya PIN dia itu menunjukkan bahwa itulah autentifikasi kayak PIN ATM gitu, yang milik hanya dokter itu. Gitu. Jadi yang membutuhkan tanda tangan biasanya hanya dengan pihak pasien, ya kan, yang kemungkinan ada konflik mediko-legal dan sebagainya itu yang kita ada kertas masih di situ. Ya kan? Jadi mungkin teknologi tanda tangan digital ini bentar lagi juga akan semakin murah kok, mudah-mudahan teknologinya, aturannya juga semakin jelas ke depannya. Bahkan BPJS katanya mengembangkan sudah tidak lagi pakai tanda tangan, ya kan? Tapi sudah pakai teknologi iris mata.
Ya, udah dia biometrik. Jadi nantinya udah nggak lagi pakai tanda tangan. Jadi pakai biometrik nanti. Ya, jadi kita tinggal dilihat iris kita, dia sudah tahu ini benar pasiennya atau tidak. Ini teknologi terus berkembang. Tapi Dokter Faid, saya senang sekali sudah melangkah ke sana karena arahnya ke sana, jangan sampai terlambat. Kalau sekarang masih belum rapi, nggak apa-apa, itu nanti sambil jalan kok bisa rapi lah. Ya. Tapi pesan saya yang paling sulit memang bukan beli teknologinya, bukan assessment, tapi orangnya ini. Change manajemennya dok. Change manajemennya Betul, itulah aduh, luar tantangannya. biasa. Pokoknya semuanya harus berkontribusi untuk problem solving. Kalau kamu mau nunjukin masalah gitu ya, bilang ke teman-teman, mau 1001 masalah bisa dimunculkan ini begini. Ayo, tapi ini jalan yang sudah kita putuskan, ayo kita cari solusi-solusinya. Jangan lagi kita ditarik mundur ke belakang gitu. Kalau karyawan Anissa itu sudah paham dia, sense of urgency saya bilang, rasa keterdesakan dulu yang saya bangun. Kalau kita nggak ke sana, kita terlambat. Kalau kita terlambat, kita akan kalah nantinya. Nah, yuk kalau kita kalah, rumah sakit kita bisa nggak berkembang, kita bisa pensiun dini semuanya ini. Sustainability saya masuknya, supaya rumah sakit kita sustain ke depannya. Gitu. Nah itu dok yang harus banyak dibangun. Insya Allah kalau udah kompak mah masalah itu yang besar jadi kecil, yang kecil jadi hilang itu dok. Ya, change management. Ya, itu ya, ditunggu saya juga dok ini untuk sharing apa namanya change management di RS Anissa nih kayaknya. Oke, siap. Siap, hatur nuhun dok. Ya, dicatat Friska itu change management nanti untuk sesi-sesi MTC selanjutnya ya. Terima kasih banyak dokter. Ya. Baik, terima kasih Dokter Faid. Betul apa kata Dokter Edi tadi, bahwa di SMM juga ada untuk assessment digital maturitasnya apabila RS di sini ada yang berminat dapat menghubungi saya nantinya. Kita lanjut ya dok, di sini sudah ada dari RS Kim Batam. Mungkin Ibu bisa diajukan pertanyaannya Bu ke Dokter Edi. Ya. Halo? Belum terdengar, Ibu, maaf suaranya. Ya. Ya. Halo, RS Kim Batam. Atau kita ke Dokter Elga dulu ya mungkin. Sambil RS Kim Batam mempersiapkan. Ya. Boleh. Ya baik, Dokter Elga dari RS Mitra Husada, dipersilakan dok. Halo, selamat siang Dokter Edi. Siang. Dok, ini kalau di rumah sakit kami kan, rumah sakit kami 200 tempat tidur, tapi di daerah ini kami jadi 4 rujukan dari 4 kabupaten sekitar. Nah ini kalau dari analisa kami dok, selain digital yang belum seberapa berpengaruh di daerah ini, masyarakat lebih memilih klinik-klinik kecil dok, klinik kecil, praktek dokter mandiri, home care seperti itu dok. Nah, sedangkan rumah sakit kami ini posisinya adalah rumah sakit yang cukup besar di daerah ini ya dok ya. Nah, itu kami strateginya apakah dan case-nya sekarang yang datang adalah dengan kompleks dok. Dulu mungkin pasien DBD hanya demam itu memilih rumah sakit kami dok. Sekarang yang datang udah bukan demam aja ya, udah kalau anak kecil udah dengan kejang seperti itu dok. Nah strategi kami apakah kami harus membuka klinik-klinik kecil atau kami harus investasi alat-alat yang lebih canggih agar bisa rebranding lagi dan melayani kasus-kasus yang kompleks seperti itu dok. Ya, Dokter Elga, ini luar biasa ini rujukan 4 kabupaten nih di Pringsewu, Lampung ini ya. Ya kan? Jadi 4 kabupaten ya. Jadi kalau memang rumah sakit kita sudah menjadi pusat rujukan, ya kan saran saya ya memang fokus ke sana. Jadi kita memang membangun kompetensi untuk rumah sakit rujukan. Sekarang masih kelas C ya? Iya, kelas C. Nah, iya kan kalau udah 200 tempat tidur kan? Ya kan? Nah, itu udah siap-siap aja nanti untuk naik ke B menjadi pusat rujukan, ya kan? Dari 4 kabupaten ini. Jadi memang yang diarahkan adalah membangun kompetensi yang kuat. Jangankanlah di Mitra Husada yang
apa ya, yang kompetitornya tidak terlalu banyak gitu ya, banyak yang kecil-kecil yang selevel tidak banyak. Kayak Anissa saja, saya karena rumah sakit sekitar sangat banyak, saya membangun Anissa sebagai pusat rujukan untuk intensive care. Jadi kita bangun NICU, bangun PICU, bangun ICU yang kuat. ICU COVID kami aja kemarin 22 ICU COVID. Di backup oleh 22 ventilator, 22 HFNC. Infus pump, sharing pump itu udah tersedia sangat cukup. Nah, NICU-nya sekarang kita sudah setting itu 12 NICU dengan Penti, HFNC, HFO ya, HFO gitu ya, kita beli semuanya gitu. Jadi memang harus ada layanan unggulan. Ya, konsepnya layanan unggulan. Tapi kalau Dr. Elda saya lihat kompleksitasnya nggak terlalu tinggi, memang menjadi pusat rujukan kasus-kasus berat di sana, ya kan? Ya memang kita harus mengembangkan kemampuan untuk itu. Tapi yang harus kita kritisi itu semuanya pasien BPJS kah gitu ya kan? Nah, atau juga bisa kita tangkap untuk asuransi dan umum. Kalau BPJS kan berat juga. Tapi ke depan kan BPJS untuk kasus-kasus intensif juga akan ada perbaikan tarif. Ya kan? Mudah-mudahan di tahun depan ini akan ada perubahan tarif di inasi bijisnya. Pasien-pasien ICU harapan kita itu akan mendapatkan tarif yang lebih baik gitu. Nah, kalau memang rumah sakitnya mau growth, mau mengambil juga yang FKTP atau klinik-klinik kecil, membuat satelit-satelit itu nggak ada masalah. Ibaratnya kapal induk diawasi oleh prigat-prigat di sekitarnya, gitu ya kan? Itu nggak ada masalah. Tapi kalau memang aliran pasiennya kencang ke rumah sakitnya Dr. Elga, ya udah, itu menurut saya itu kita harus punya kemampuan menampung itu. Jadi kompetensi apa yang dibutuhkan? Ya, cat lab misalnya. Nah, itu cat lab itu luar biasa. Kalau di BPJS pun itu luar biasa. Teman-teman yang punya cat lab itu cerita itu, aduh, Dokter Edi pendapatan dari cat lab itu luar biasa. Gitu. Walaupun itu tidak semua rumah sakit di ACC oleh BPJS untuk kerjasamanya. Saya Anissa mau ngajukan cat lab itu, oh nggak bisa, Dokter Edi udah cukup gitu ya kan di daerah Tangerang gitu ya. Akhirnya kami coba mengembangkan SWL akhirnya di sini tidak ke cat lab. Jadi itu aja, bangun kompetensi menurut saya arahnya udah baik menuju tipe B dengan layanan-layanan unggulannya yang bagus, kompetensi rumah sakitnya dibangun. Wah itu keren itu, Mitra Husada itu. Udah kalah itu lama-lama Anissa itu dari sisi kompetensinya. Rujukan 4 kabupaten sebabnya. Dan itu susah dilawan, susah dikalahkan oleh rumah sakit yang lain kalau memang kita punya keunggulan di sana. Jadi level permainannya itu udah berbeda, Dr. Elga, udah lebih tinggi. Nah, iya dok, kalau kami masih bermain dengan yang kelas rumah sakit lebih kecil itu apa ya, strategi marketingnya agak kurang bagus. Kalah karena secara cost sudah besar dan kurang fleksibel lawan rumah sakit yang kecil. Dia bisa agresif bermainnya, bisa fleksibel, pasti kalah. Main di referralnya. Ayo teman-teman, kita nggak usah berkompetisi, teman-teman rujuk ke saya. Iya betul dok. Seperti pelayanan oksigen tuh ya dok ya. Kan kami banyak sekali nih rumah RSIA, rumah sakit kecil yang. Iya. Ya, jadi oksigen kami untuk pelayanan oksigen aduh susah sekali dok. Ya, betul. Ya, jadi emang yang itu jantung, urologi, kasus-kasus seperti itu dok yang nggak bisa dilakukan sama fasilitas. Nah, ya. Tapi bor kami itu untuk non COVID ini ya tadi itu dok belum kembali seperti semula ya dok ya. Maksudnya kekhawatiran itu ada dok, takutnya mereka yang kami tunggu-tunggu itu nggak balik, sedangkan market wilayah masyarakat kami itu case-nya itu mungkin nggak terlalu kompleks gitu dok. Takutnya mengembangkan untuk merawat yang kompleks tapi nggak ada pasiennya. Maksudnya nggak banyak gitu dok. Ya, tapi kan bisa di assessment aja, dinilai lagi dengan 4 kabupaten, jumlah penduduk, rasio penyakit itu kan bisa dikalkulasi, kan sudah ada rumusnya semua itu, Dr. Elga. Tidak mungkin lah nggak ada orang sakit, Dr. Elga, gitu loh. Itu kan semua sudah ada statistiknya itu. Berarti kami buat kerjasama rujukan ke kami ya dok ya? Ya, kerjasama rujukan. Sekarang itu Anissa itu arahnya udah ke sana. Anissa itu sekarang arahnya udah ke rujukan, ya kan nggak langsung lagi dari FKTP, siap-siap untuk jadi tipe B mungkin, gitu.
Nah, begitu naik ke tipe B kan secara tarif juga lebih baik gitu, Dr. Elga. Ya, perlu diskusi kita ke Pringsewu ke sana ngelihat, bangunannya udah bagus banget kok, luas gitu ya kan. Rujukan berjenjang sendiri di mana ya dok kabarnya dari BPJS? Apanya? Rujukan berjenjang. Kami takut kalau ke tipe B, kami sulit dok mendapatkan pasien karena pasiennya di sini sedikit. Ya, kan nanti rujukan berjenjang kan hilang kan, rujukan berbasis kompetensi kan. Kemungkinan itu di 2023 atau 2022 kita tunggu ininya. Tapi itu udah disiapkan gitu loh. Skenario seperti itu disiapkan. Begitu rujukan berjenjang sudah tidak ada, akan banyak rumah sakit yang migrasi ke B. Karena untuk mendapatkan tarif yang lebih baik untuk tindakan-tindakan yang lebih kompleks. Kalau kita tetap di C, tindakan-tindakan kompleks, ya itu berat. Tindakan severity level 3, tarifnya yang bagus itu kan di tipe B dan A. Terutama di A yang bagus. Nah, kalau tetap kompleks dari sisi layanan, tapi positioning rumah sakitnya di C, nggak dapat itu, Dr. Elga. Pasti berat secara tarifnya. Iya, sudah betul. Ya, kan ada rujukan berbasis kompetensi nanti. Coba kita lihat perkembangan regulasi di 2000. Pasca COVID ini mungkin regulasi akan banyak keluar. Sekarang ditahan dulu semuanya, karena semuanya fokus ke pandemi, jangan membuat kehebohan dulu gitu ya kan, supaya stabil dulu ya. Kalau untuk info perubahan klaim COVID, udah dapat belum ya dok? Nah itu kan bocorannya sudah ada, ya kan, tarif-tarifnya sudah, inasi bijisnya sudah ada, ya kan, tetapi belum tahu nih per kapannya, ya itu kan tinggal menunggu keputusan menterinya. Ya, apakah bulan ini, apakah bulan depan gitu ya kan. Nah kelihatannya sih kalau trennya semakin sedikit pasien ini mungkin semakin cepat dikeluarkan. Ya. Itu gimana dok antisipasinya dok? Kan otomatis pasti akan lebih kecil ya dok nilai rupiah yang akan didapatkan oleh rumah sakit dengan jumlah pasien yang sama gitu ya dok misalnya. Ya, Anissa sudah simulasi nggak terlalu banyak berubah, asal length of stay-nya pendek. Oh. Iya, length of stay-nya pendek. Dengan length of stay Anissa itu yang 6-7 hari, kami nggak banyak berubah. Karena dia untuk kasus-kasus itu rata-rata 50 jutaan kan dibayarnya satu kasus. Dok, boleh dapat bocoran nggak dok simulasinya apa aja ya? Maksudnya kayak length of stay-nya dijaga 5-6 hari, kemudian apa lagi gitu dok? Iya, sama PPK dan CP-nya kita buat. Obat-obatnya kita udah buat, CP-nya kita buat. Jadi tidak ada yang overuse dalam terapi dan sebagainya. Persis kita ngelola BPJS, persis. Percepatan diagnosa dengan PCR di Jakarta nggak ada masalah ya dok ya? Nggak ada masalah. Ya kan? Anissa juga sudah membangun PCR sendiri. Ya. Karena itu penting pada saat kita dengan packet payment, kecepatan menegakkan diagnosa menjadi krusial supaya length of stay pendek. Iya. Kami di daerah PCR itu dok paling cepat 1 kali 24 jam. Biasanya Dinkes 3 hari. Jadi agak lamanya di situ dok. Nah, harus investasi nanti itu di PCR-nya. Ya, seperti itu. Kalau untuk packet payment COVID, ya harapan saya penegakan diagnosanya menjadi cepat dan length of stay bisa dikontrol, Bapak Ibu. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi, Dokter Elga? Sudah cukup. Ya, siap. Mungkin ini kita satu pertanyaan lagi ya dok dari RS Kim. Ini di kolom chat, yaitu pertanyaannya dok terkait dengan implementasi regulasi PP 47 tahun 2021, di samping harus juga fleksibel dengan kemungkinan COVID-19 menjadi endemik, bagaimana strategi kita, apakah harus menyiapkan pemenuhan persyaratan PP 47 2021 dok? Ya. Selamat siang, Dokter Edi. Siang. Kan baru kedengaran suaranya ini. Iya, baru kedengaran. Iya. Ya, Dok, itu tadi terkait PP 47 ini bagaimana kita? Iya. Jadi PP 47 ini memang harus kita siapkan. Harus kita siapkan, nggak boleh enggak. Bahkan di beberapa daerah itu BPJS kredensialnya sudah nyinggung-nyinggung 47 loh ini. Iya. Iya, ICU-nya harus 6%, ya.
non ICU-nya 4%, Ya. kelas 3-nya Tetap ya dok ya? 5%, tetap Ya, ya. tetap, Ya. harus Kami juga tetap. sedang merencanakan itu, Dokter Edi, Nah, untuk pemenuhan persyaratan itu. Kemudian tadi terkait dengan kelas B tadi ya. Kalau misalnya kita tidak ke kelas B, tentu ini ya dengan adanya kompetensi tadi, lebih baik ke B ya dok ya. Lebih baik ke B. Ya. Iya. Ya. Kalau memang rujukan berjenjangnya sudah tidak ada, berbasis Ya, kompetensi aman. Yang Kelas B penting lebih aman. ya, tempat tidur dulu ya. Nah, tempat tidur 200. Ya. Kan gedungnya udah 5 lantai itu mah bisa 200 tempat tidur. Iya, dok. Terkait ini loh dok, kami kan juga sudah electronic medical record. Ya. Memang kami sekarang sudah rawat jalan, rawat inap. Cuman ya tadi bariernya itu di dokter. Bagaimana itu? Sebagian sudah mau, tapi yang senior itu memang masih harus dibantu itu. Padahal perawat kan juga punya beban sendiri. Bagaimana kiatnya? Ya, ngalah dulu lah. Memang harus didampingi dulu. Didampingi dulu di sampingnya. Lama-lama nanti dia, kalau di Anissa udah kebalik. Gitu. Begitu disuruh nulis, dah nggak ada yang bisa nulis lagi dokternya. Oh. Iya, udah jelek tulisan saya katanya. Saya mau ngetik aja ya, gitu ya kan. Jadi memang itu harus diatasi dok. Dan salah satu ngatasinya memang didampingi terus-menerus. Dia nanti bisa kok dok. Oh, didampingi terus ya sampai gimana caranya ini kok harus didampingi terus, nggak mandiri gitu. Memang begitu prosesnya ya. Memang begitu prosesnya dok. Kami 70 spesialis sih alhamdulillah nggak ada satupun yang itu sekarang udah mandiri semua 70 spesialisnya. Padahal yang umur 70-an juga ada itu dokter bedah satu orang ya tetap nulis dia, tetap ngetik, tapi dia batasi pasiennya 10 aja gitu karena saya ngetiknya lambat. Itu loh dok, itu terutama bagi dokter yang misalnya pasiennya banyak, pasien banyak sampai 100 itu ya tetap didampingi ya. Nah, dia bisa sendiri, dokter-dokter jantung kami kadang-kadang itu pasiennya bisa 60 gitu ya. Dia bisa menyelesaikan cepat dengan template, dok. Iya. Dia punya template. Jadi khusus misalnya namanya Dokter Edi gitu ya kan dia klik di situ template dia udah itu. Jadi dia udah buka cepat. Dan kebetulan dokternya muda. Kalau dokternya umur 30-an gitu kan dia udah high tech tuh. Dia udah itu cepat dia. Ya kan? Katanya jauh lebih cepat saya dengan electronic medical record dibandingkan saya manual gitu. Karena dengan template. Toh obat saya sebenarnya itu saja. Iya, gitu. Betul. Ya, jadi dia lebih cepat katanya dengan template. Iya. Ya, Dok. Jadi semangat, Dok, semangat. Itu. Karena ini masa depan kita. Kalau kita nggak ke sini mau kapan lagi? Nggak boleh ada langkah mundur. Harus terus maju. Iya. Jadi tetap PP 47 tetap, itu tadi ke kelas B tetap ya, itu arahnya ke sana ya dok ya. Iya, benar kemudian sekali. digital. Ya. Teknologi ya. Iya. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama dok. Ya. Udah nangkep tuh poin-poin pentingnya mah. Tinggal dijalani aja. Iya. Mohon. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari RS Kim Batang. Mungkin sekarang karena waktunya juga terbatas, sekarang kita masuk ke sesi survei. Nanti beberapa saat lagi akan di-launching untuk yang polling di layar kaca masing-masing. Mungkin saya minta kesediaan waktu Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi survei yang ada di layar kacanya. Di sini ada 9 pertanyaan. Untuk yang pertama ini saya bantu pandu. Yang pertama ada nama RS. Apabila nama RS-nya tidak ada di yang pertanyaan 1, bisa dipencet lainnya. Apabila tidak ada nama RS-nya di yang pertanyaan kedua, bisa dipencet yang lainnya lagi. Dan sama juga untuk yang di nomor 3. Apabila nama RS-nya tidak ada di pertanyaan nomor 3, bisa dipencet yang lainnya. Lalu di sini ada pertanyaan seberapa puas dengan pelayanan Hospital Planner Club selama ini. Ada juga pertanyaan untuk seberapa puas dengan materinya, seberapa puas dengan coach pada sesi MTC pada siang hari ini, dan juga untuk pelayanan teknis dan apakah
topik yang diinginkan untuk MTC mendatang agar kami bisa membuat acara MTC ini sesuai dengan kebutuhan para member. Untuk waktu pengisiannya kami tunggu 5 menit sampai 2 sampai setengah 3 mungkin ya. Di sini kami mohon kesediaannya untuk dapat mengisi dari polling yang ada di Zoom Bapak dan Ibu masing-masing. Terima kasih. Ya, untuk waktunya sisa 2 menit lagi kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi surveinya, mohon kesediaannya untuk dapat mengisikan survei MTC ini agar kita bisa, SMM bisa lebih meningkatkan kualitas kami dalam memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengisi survei hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita akan sesi foto bersama kepada Bapak dan Ibu yang belum
menyalakan kameranya mungkin bisa dinyalakan untuk kita dapat foto bersama. Ya, di sini ada RSIA Umuhani, ada Pak Dani, Bu Dendian, Pak Nur Hidayat yang belum menyalakan kamera, mungkin bisa dinyalakan kameranya dulu untuk kita sesi foto bersama. Ya baik, masih kami tunggu untuk dibuka kameranya ya Bapak dan Ibu. Ya, baik. Di sini ada dua slide, nanti mohon ditahan 2 kali ya. Nanti saya akan foto ini 2 kali. Saya akan hitung 1 sampai 3, di hitungan ketiga mohon ditahan untuk senyumnya ya. Ya, baik. Ya, baik. Akan saya mulai ya untuk sesi foto yang di slide pertama ya. Ya, 1, 2, 3. Sebentar, 1 kali lagi. Baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu member Hospital Planner Club yang telah mengikuti sesi MTC kali ini. Terima kasih juga kepada Dr. Ediansyah yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat menjadi pembicara kami pada siang hari ini. Untuk sesi MTC selanjutnya mohon ditunggu, akan kami buatkan sesuai dengan kebutuhan dari para member Hospital Planner Club. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edi, Mbak Friska. Terima kasih Dr. Edi.